Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah percakapan yang jujur, intim, dan jujur aja nih, mungkin bakal kerasa sedikit gak nyaman buat kita semua. Kita bakal ngebedah hubungan generasi kita dengan yang namanya algoritma. Sadar gak sih, kita hidup di era yang super terkoneksi, tapi pernah nggak kamu ngerasa kalau interaksi yang kita lakuin tiap hari tuh rasanya kok lebih mirip kayak sebuah pertunjukan? Nah, lewat materi kali ini, kita bakal gali lebih dalam. Apakah kita ini beneran lagi ngejalanin hidup kita sendiri, atau sebenarnya kita cuma lagi sibuk nyari validasi di atas panggung raksasa yang kita sebut media sosial? Oke, aku pengen mulai dengan nembus batas di antara kita nih. Aku mau nanya satu hal yang sangat-sangat langsung ke kalian. Coba jawab dengan jujur, di dalam hati aja, kamu tuh hidup buat diri kamu sendiri atau buat dilihat orang lain? Pertanyaan ini emang maksa kita buat mikir keras sih, soalnya sering banget kan kita ngejalanin hari-hari tuh kayak pakai mode autopilot aja. Bangun tidur, langsung natap layar HP, tanpa bener-bener nanya sebenarnya hidup ini lagi kita persembahin buat siapa sih? Apakah murni buat kepuasan batin kita atau semata-mata cuma buat muasin mata penonton yang bahkan nggak kelihatan wujudnya? Dan tahu nggak apa yang paling menarik dari sini? Ada kontradiksi yang tajam banget. Di satu sisi, mantra modern generasi kita tuh selalu bilang, jadilah diri sendiri, atau just be yourself. Kita terus-terusan ngomongin soal otentisitas, ya kan? Tapi di sisi lain, realitanya, tiap hari kita justru sibuk dan pusing sendiri mikirin gimana orang lain bakal nilai kita. Ada pertentangan gede banget antara nilai hidup yang kita omongin ke orang-orang dengan obsesi harian kita terhadap pandangan, penghakiman, dan persepsi publik. Kita tuh kayak benar-benar kejebak di tengah-tengah dua hal yang bertolak belakang ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, panggung media sosial. Coba kita lihat gimana ide ini terbangun dengan ngebayangin kalau semua perilaku digital kita tiap hari itu ibarat sebuah panggung teater beneran, dan kita lagi gelar pertunjukan di atasnya. Ilustrasi ini bener-bener pas banget buat ngegambarin rutinitas kita tanpa kita sadari. Coba deh perhatiin polanya. Pertama, kita milih baju atau kostum kadang bukan cuma karena nyaman, tapi mikirin, wah ini pasti banyak yang muji nih. Kedua, kita ngepost sesuatu murni supaya eksistensi kita dilihat. Dan langkah ketiga, ini lumayan bikin merinding sih. Kadang kita nyuarain opini atau ngafalin naskah dialog yang sebenarnya nggak kita yakini, cuma supaya kita gampang diterima sama mayoritas. Dan di dunia nyata, kejar-kejaran demi tepuk tangan penonton digital ini punya konsekuensi yang nggak main-main. Realitanya, obsesi ngejar validasi ini dampaknya beneran parah dan bikin angka kecemasan serta depresi melonjak tajam, apalagi di kalangan remaja kita saat ini. Bayangin aja, cuma karena jumlah like yang didapat nggak sesuai ekspektasi, kesehatan mental mereka yang langsung jadi taruhannya. Ngeri banget kan? Jadi poin krusialnya di sini adalah kita harus ngecek seberapa mahal sih harga filosofis yang harus kita bayar pas kita ngebiarin algoritma berubah peran jadi sutradara hidup kita. Ini bawa kita ke bagian kedua, kebebasan yang tercuri oleh algoritma. Buat benar-benar paham seberapa berat situasi ini, kita perlu nengok sedikit ke pemikiran filsuf Jean-Paul Sartre. Dia bilang kalau sebagai manusia, kita itu punya kebebasan yang absolut buat nentuin siapa identitas sejati kita. Ibaratnya, kita ini lahir kayak kanvas kosong yang bebas banget mau kita lukis jadi apa. Tapi sayangnya nih, buat generasi kita yang tiap hari hidup dan napas bareng algoritma, kita justru ngebiarin internet yang megang kuasnya. Dan tragedi modern yang lagi kita alamin sekarang adalah alih-alih kita pakai kebebasan absolut itu, kita malah dengan sukarela nyerahin kontrolnya ke kotak komentar, ke jumlah likes, dan ke sistem algoritma. Lewat siklus dopamin yang terus-terusan dipancing sama rentetan notifikasi di HP, kita tanpa sadar melepasin setir kendali hidup kita sendiri. Kita ngebiarin metrik digital yang ngedikte kepribadian kita dari hari ke hari. Persetujuan dari sebuah sistem kode tiba-tiba kerasa jauh lebih berharga dan valid ketimbang dengerin suara hati kita sendiri. Gila ya? Makanya, ini ngebawa kita ke konfrontasi puncak di bagian ketiga, aktor atau penulis naskah. Ini soal realita yang lagi kamu bangun versus pertunjukan yang lagi kamu tampilin. Coba deh luangin waktu bentar aja buat benar-benar meresapi makna dari kalimat ini. Ujung-ujungnya, kita nggak lagi benar-benar hidup, kita cuma lagi perform aja. Otentisitas kita tuh udah benar-benar digantiin sama sebuah pertunjukan digital. Ketika setiap senyuman, setiap foto liburan, sampai setiap opini dikurasi sedemikian rupa cuma buat dikonsumsi sama publik, esensi dari kehidupan itu sendiri pelan-pelan pudar. Ninggalin kita sendirian di dalam sandiwara panjang yang jujur aja pasti nguras tenaga banget. Sekarang, pas kita udah mau nutup bedah materi kali ini, aku pengen kamu bener-bener ngevaluasi realita kamu sekarang. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Apakah kehidupan yang kamu jalanin pas kamu buka mata tiap pagi itu bener-bener 100% milik kamu? Atau jangan-jangan itu cuma sebuah karakter yang lagi kamu mainin buat muasin algoritmanya aja? Kalau kita semua ujung-ujungnya cuma aktor yang lagi berlakon di atas panggung media sosial, terus apa yang bakal tersisa dari diri kita pas pertunjukannya selesai dan tirai panggungnya diturunin? Keputusannya ada di tangan kamu.